Tapi di sisi lain yang kita harapkan adalah gimana masyarakat terutama di Bali bisa memiliki usaha yang besar dengan modal yang minim. Kemudian bisa membantu menggerakkan ekonomi Bali dari Bali untuk Bali. Membuat suatu usaha modal itu pasti menjadi penting. Cuman awalnya kalau punya modal tapi nggak tahu mau buat apa susah juga. Sama aja ya. Terus punya modal tapi nggak punya waktu ngelola sama aja. Terus punya modal punya waktu terus yang bingung menentukan produknya. Mau jualan apa? Hai guys, makasih ya udah klik video ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan tonton video ini sampai habis. Karena banyak banget kisah-kisah inspiratif yang bisa kalian dapetin. Happy watching! Selamat pagi, selamat datang di Eti Talk. Pagi ini kita kedatangan tamu istimewa karena sangat istimewa. Beliau adalah salah satu co-founder dari startup yang lagi happening banget di Bali. Kenapa saya bilang istimewa? Karena beliau adalah salah satu sahabat dari suami saya sendiri. Mari kita panggilkan Pak Dedi dari Rame-Rame Co ID. Selamat pagi Pak Dedi. Pagi. Pagi, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Luar biasa, yes. Sempet kaget juga ya kemarin ada info mau ngundang Pak Dedi dari Rame-Rame gitu. Ya, siapa Pak Dedi Rame-Rame? Kayaknya nggak asing ini. Ternyata Dedi temen dari Pak Dongkang ya. Ya. Jadi saya mau cerita sedikit, Pak Dedi ini sebenarnya dulu teman dan sahabat suami saya yang SMA 2 dulu ya. SMA 2 Denpasar. SMA 2 Denpasar. Dan kita mengakui sesuatu tidak ada yang kebetulan. Yes. Semua pasti sudah diatur ya. Oke Pak Dedi, bingung nih panggilnya Pak Dedi apa Kengken nih? Panggil Dedi aja. Pak Dedi. Kayaknya kalau dipanggil Pak agak gimana. Agak gimana? Sebenarnya perjalanan karirnya luar biasa banget ya. Dedi ini bisa membuat suatu aksi atau suatu kegiatan yang sebenarnya sudah lama banyak orang bicarakan tentang startup. Di luar itu kan banyak banget orang-orang di luar berbicara tentang startup. Nah sekarang gimana sih awalnya Dedi ini bisa menjadi co-founder dari startup Rame-Rame ini? Oke. Kalau diceritakan mungkin ya podcastnya sampai 24 jam kali ya. Di belakang layar aja kali. Oke. Sebenarnya sih awalnya saya memang sama foundernya yang namanya Bayu Susila. Memang udah partner dari 2000. Sebenarnya kita kenal waktu saya masih study di Australia. Okay. Tapi kemudian dia udah pulang duluan, terus 2014 kita ketemu, kita mendirikan ada salah satu juga koperasi simpan pinjam di Gatot Subroto Timur. Okay. Awalnya di sana. Jadi memang udah satu circle ya? Memang kita udah partner. Nah 2018 founder ada satu masalah dari usahanya sendiri. Nah terus dia ngobrol sama saya, gimana nih kalau kita buat bisnis tapi biar kalau kita sendiri kita nanggung yang resiko sendiri, nanggung semuanya sendiri. Gimana kita bisa membantu juga ekonomi Bali. Okay. Jadi kan banyak tuh saat itu hanya orang yang berduit yang bisa punya usaha bagus. Okay. Nah waktu itu dia punya ide. Kalau kita punya banyak orang kayaknya bagus nih. Nah di sana dia mengeluarkan idenya, saya membuatkan flowchartnya. Okay. Jadi saya melakukan brainstormingnya dari idenya dia. Jadi di breakdown. Ya saya breakdown, saya coba buatkan, terus ketemu lagi beberapa kali, akhirnya ketemu satu flow. Tapi saat itu 2018 adalah sedang happeningnya yang namanya cashback ya waktu itu. Oke. Waktu itu marketplace lagi bakar-bakar uang tuh. Nah kita nggak keder dulu tuh. Waktu itu kalau kita ke marketplace nggak mungkin kita bersaing sama segala macam, itu udah besar. Tapi kita coba
ke IT juga, tapi bukan marketplace, tapi mungkin usaha. Nah, kemudian karena saya basicnya keuangan dan operasional, Bayu basicnya wira swasta, UMKM, kita nggak punya basic IT. Iya, iya, iya. Akhirnya saya berdiskusi sama salah satu teman, waktu itu saya masih kerja di salah satu bank umum di Bali. Saya ketemu teman yang orang IT, ngobrol lah banyak panjang lebar. Setelah itu dia mengenalkan satu orang ke kami untuk yang tahu tentang IT. Oke, berarti memang circle yang bagian IT-nya co-founder IT itu memang baru. bukan di circle ya? Memang bukan di circle saya. Oke. Akhirnya kita tunjukkan flow, dia wah saya coba buatkan karena kan memang saya bukan ini orang IT, tapi memang kadang kan kalau orang IT karena dia memang hanya bergelut di coding, develop sistem. Kalau masalah bisnis mereka memang agak kurang. Iya, Tapi keahlian mereka berbeda. Di situ, ya. Akhirnya mulailah di sana kita bekerja sama 3 orang dengan satu developer saat itu. Jadi ada 4 orang karena kebetulan yang co-founder waktu itu yang kita 4 orang, tapi sekarang salah satu co-founder di IT-nya sudah resign, sudah mundur, karena udah enggak satu visi lagi. Nah di sana mulai kita melakukan develop, karena memang kalau biasanya kita buat bisnis kan pasti ada yang namanya referensi ya, Betul. referensi bisnis sebelumnya, siapa sih yang udah pernah, benchmarknya, dan kita cari-cari nggak ada. Akhirnya kita harus membuat sistem ini baru benar-benar kayak menulis buku kosong nih. Iya, betul. Jadi banyak ada adu argumen, banyak ada yang harus diselesaikan, dipecahkan gitu. Nah, akhirnya membangun akhir tahun 2018 udah mulai muncul nih, udah mulai kelihatan webnya. Karena waktu itu kita sepakat berempat waktu itu, masih berempat, sepakat adalah kita luncurkan aja deh dulu rame-rame versi 1, walaupun masalahnya urusan belakang yang launching dulu. Walaupun nanti akan ada tambal sulam. Karena apa? Kita ingin, daripada kita menghamburkan uang untuk membangun sistem yang bagus, malah nggak jadi apa. Taunya masyarakat tidak ada respon. Daripada kan buang-buang uang. Iya, betul. Ya udah launching aja deh seadanya dulu. Kita tes air dulu. Jadi waktu itu launchingnya apa dulu nih? Waktu itu sudah sistem tapi masih sederhana sekali. Waktu itu kita masih template-nya beli, semuanya masih beli. Cuman develop hanya di istilahnya di back end, hanya di back end. Kita launching 2019 Februari, kita pinjam tempat di Warung Bendega waktu itu karena sekalian dengan rapat anggota tahunan koperasi saya juga. Jadi biar nggak keluar uang. Iya, betul. Nah, akhirnya di sana mulai dengan proyek pertamanya adalah toko bajunya founder. Hanya untuk testing aja. Kita waktu itu kita masih 4 orang, sampai untuk beli slot kita minta tolong teman-teman. Minta tolong dong beli 1 aja, sampai melas-melas nih. Beli dong 1, orang IT saya suruh beli 1 biar mereka testing dulu, ada kurang nggak, ada apa, akhirnya berjalan, terus perbaikan selama 1 proyek, kemudian di Oktober 2020 kita dapat deal dengan Koko Group untuk 1 proyeknya di Tanah Lot. Nah di sanalah mulai sedikit demi sedikit kita naik. Oh begitu, lumayan lama. Lumayan, ya akhirnya akhir tahun 2020 kita punya member. Akhir 2019 kita punya member 325. 325 orang. Dengan hanya tim kita hanya 5 orang waktu itu. Kemudian kita dapat 1 proyek lagi di Januari yaitu si Boba. Nah, waktu itu si Boba kan lagi happening banget nih 2019 2020. Ya. Karena kita bangun di Singaraja, proyek kedua. Proyek ketiga setelah Koko. Itu. Nah waktu si Boba itulah kita bisa dikatakan klimaks pertama. Dari 300 member dalam 3 hari kita naik 1.500 member. Berarti pas momentumnya Momentumnya pas ya, karena waktu itu karena memang member kita 80% kebanyakan anak-anak milenial, 40 tahun ke bawah. Iya. Dan memang anak milenial paling peka sama kegiatan Betul. itu. Karena anak-anak milenial riset yang dilakukan tim rame-rame adalah
Anak-anak milenial itu adalah generasi mager. Mager dalam arti dia ingin punya usaha, tapi biar santai, datengin uang. Beda dengan generasi kita yang ingin jadi karyawan. Betul, Ya, betul. Nah, di sana naik, mereka penasarannya adalah gimana sih kok bisa punya usaha si boba hanya dengan 1 juta. Itu mereka merasa, oh saya mampu nih. Nah mereka akhirnya DM kita diserang habis-habisan, email segala macam. Nah di sanalah member kita naik 1.500. Nah itu klimaksnya akhirnya berjalan. Karena di tengah 2020 Juni kita merasa oh nih member sudah menerima nih, masyarakat sudah terima website kita dan mereka senang. Akhirnya barulah kita transformasi ke Rame-Rame 2.0 yang seperti tampilan yang sekarang. Di sana baru kita benar-benar berubah, berubah dengan benar-benar membuat websitenya sendiri, mendesain semua dengan penambahan tim dari sisi UX, UI, kemudian dari sisi business development juga kita hire. Tapi memang suatu masalah, kita sebagai pengusaha kalau nggak ketemu masalah itu bukan pengusaha namanya. Ya, kalau jadi harus ketemu masalah dulu baru kita bisa solve the problem ya. Iya, jadi memang harus terus ketemu masalah. Kalau nggak ketemu masalah berarti bisnisnya sudah selesai. Udah autopilot gitu. Iya. Atau malah justru bangkrut. Nah, itu dia kalau udah nggak ada masalah kan gitu. Itu akhirnya ya mulai terus Oktober 2020 kita launching yang versi 2020 Oktober launching yang versi 2. Mulai kita manjakanlah member dengan tampilan yang lebih bagus. Mulai di develop itu webnya ya. Karena kita udah punya UX, IT-nya sudah lumayan lengkap lah. Akhirnya berjalan lagi. Kemudian kita klimaks lagi adalah di produknya ST Indonesia. Jadi kita tahun lalu ya. Ya, jadi kita melalui rame-rame.co.id ini kita ada 9 outlet ST yang tersebar di kabupaten kota di Bali. Ada di Karangasem, di Kelungkung, ada di Dalung, ada di Merdeka, Renon, Batu Bulan, Tabanan. Jadi kita punya 9 outlet ST. Yang mulai dari situ mulai klimaks lagi. Nah, kemarin per Oktober 2021 kemarin kita launching satu fitur baru lagi. Kita ingin manjakan lagi nih member kita karena waktu itu member sudah mencapai member sebelum kita launching kita ada member adalah 7.500. Itu bulan September. Itu member udah 7.500. Berarti udah 100% nih dari 2020. Kemudian kita ingin memberi penghargaan nih karena udah banyak yang support. Akhirnya kita launching 10 Oktober kemarin 10.10 di Dharma Negara Alaya. Nah, kita launching fitur terbaru promo member card dengan hashtag tebus murah rame-rame. Nah itu sering kedengeran sih tebus murah. Boleh dijelasin nggak gimana nih tebus murah? Waktu itu 10.10 kita launching dengan 1.000 voucher dengan harga Rp1.000. Wow. Jadi semua voucher harganya Rp1.000. Kemarin kok nggak ada yang info-info ya? Harusnya itu bisa kita. Betul. Sampai itu kita jam 12 malam dari mau ke tanggal 10 itu server kita down. Saking hektiknya itu berarti. Betul. Dan kita berhasil meningkatkan member dari tanggal 30 September sampai tanggal 10 Oktober hanya 10 hari itu 4.000 orang. Wow, keren. Jadi 10.000 itu yang mengakses semua web down. Karena semua ingin dapat voucher seharga 1.000. Bayangkan. Berapa tadi? 1.000 voucher. Harganya 1.000 masing-masing. Wow. Ada ke Bali Zoo harganya 1.000. Ada ke McD harganya 1.000. Ini kayaknya solusinya nih seperti apa? Bagaimana nih di lapangannya nih? Oke, jadi itu ini. Jadi tebus murah itu adalah kita ingin memberikan manfaat kepada member. Bahwa mereka dengan jadi member di rame-rame.co.id bukan hanya bisa melakukan kolaborasi dalam satu project, tapi mereka bisa membantu salesnya UMKM, kita bisa menggerakkan ekonomi Bali, dan mereka merasakan, enak nih jadi member rame-rame, kita bisa tebus murah, apalagi kalangan milenial kan pasti mereka nyari promo itu, betul. Nah sekarang kita sudah ada 50 merchant lebih yang tergabung di kita, karena teman-teman UMKM banyak merasakan manfaatnya, mereka tidak perlu mengeluarkan dana banyak untuk promosi, mereka cukup
mengurangi nilai, anggaplah misalnya UMKM bakso, mungkin satu porsinya 15.000, tebus murahnya mereka lakukan mungkin 10.000 atau 8.000. Mereka hanya mengurangi laba mereka per satu porsi lah mungkin. Tapi yang mendatangkan traffic daripada mungkin mereka melakukan promosi dengan melakukan pameran atau anggaplah jualan di pinggir jalan. Dengan kan, budget yang lumayan besar juga. Dengan itu kan mereka cukup ini, karena kami di Rame-Rame bilang ke UMKM yang mau jadi merchant, saya punya 12.000 member saat itu. Tolong dimanfaatkan. Masa anggaplah mungkin 10-20 orang dari 12.000 orang, masa nggak mau datang? Iya, pasti ada aja yang pasti nyantol. ada aja yang nyantol gitu. Akhirnya benar, kemarin kita promo gajian lagi dari 12.000 naik lagi jadi 13.500 dalam waktu 3 hari. Berapa? Oh, gila, keren banget. Itu. Jadi ya itu kita ingin memanjakan mereka lah. Jadi kita ingin eksis, kita ingin membantu UMKM di Bali juga, daripada mereka bingung saya promosi kemana. Iya. Nah sekarang berapa member total per hari ini? Per hari ini kita punya member 13.500. Wah tuh guys, bagi kalian para pengusaha yang pada kebingungan, yang masih mungkin kondisi kita perekonomian kita di Bali masih kurang bagus, kalian bisa langsung kontak ke ramerame.co atau langsung bisa ke Pak Dedi atau ke saya juga boleh. Itu jadi yuk yang mau mempromosikan UMKM-nya kita bisa join, ya, bisa memanfaatkan website kami untuk promosi, karena di IG kami pun kami akan up juga. Jadi itu, jadi mereka akan merasa wah saya mendapatkan satu manfaat nih, dan mereka bisa tahu reportnya juga. Mereka langsung bisa ya. Iya, karena mereka begitu mereka tukar ke vouchernya ke outlet mereka, mereka bisa tahu ini loh manfaatnya yang gitu. saya dapat member baru sekian nih gitu. Sampai ada salah satu coffee shop sudah ketagihan. Gara-gara sudah dapat manfaatnya, jadi ketagihan terus buat lumayan buat nih untuk neken kos gitu. Betul, ada sekitar 3 atau 5 coffee shop yang ketagihan. Jadi mereka buat terus karena mereka merasakan yang dulunya sehari datang hanya 10-15 orang, sekarang bisa 2 kali lipat katanya. Dengan yang nukar, dan customer mereka yang lain yang belum jadi member, mereka nanya, kok bisa murah dapat kopi? Oh ikut ini, gimana caranya? Oh jadi member. Jadi mereka secara tidak langsung juga jadi marketingnya kami. Nah memanfaatkan banyak orang lah, makanya namanya Rame-Rame. Nah sekarang ini maksud pertanyaan saya, kenapa bisa muncul Rame-Rame? Arti dari sebuah brand menurut Dede sendiri bagaimana untuk menciptakan sehingga kasih nama ini aja yuk, dan dia akan bisa para member tuh akan cepat menerima. Kenapa harus Rame-Rame? Namanya. Oke, waktu itu ya awalnya adalah gimana memiliki bisnis dengan banyak orang, kan gitu. Dengan banyak orang kita bisa melakukan promosi dengan gampang, bisa memenangkan persaingan. Tapi kalau kita buat namanya banyak orang, kayaknya enggak menjual. Kemudian kita ingin satu nama itu bisa, karena kita startup lokal ya, agak idealis dikit lah. Gitu. Kita ingin nama itu bisa disebut di bahasa Bali juga. Kalau maksudnya dia jadi general gitu ya. Iya, jadi general. Disebut kita ngomong bahasa Bali pun bisa Rame-Rame, di bahasa Indonesia pun sama. Tapi kalau bilang banyak orang kan bahasa Balinya udah beda. Nah akhirnya waktu itu kita lumayan sehari 2 hari memperdebatkan hanya nama. Kemudian awalnya adalah sebelum nama kita coba deh kita buat logo dulu. Nah logonya waktu itu kenapa logonya kayak ini adalah logonya pohon. Pohon dengan ada daunnya dalam bentuk orang. Kenapa pohon? Karena pohon bisa tempat orang untuk bernaung, tempat orang untuk berteduh di kala hujan. Jadi kita bisa mengayomi banyak orang. Di satu pohon orang bisa banyak diam di sana hanya untuk menghindari hujan, menghindari panas. Memberikan banyak keuntungan. Betul. Lah ya. Kemudian daunnya orang, karena apa? Banyak orang yang akan ikut berpartisipasi. Jadi gambarnya pohon,
daunnya orang. Kenapa daunnya tangannya yang naik? Itu adalah suatu bentuk harapan. Harapan bagi member untuk mendapatkan sesuatu dari website kami. Oke. Nah, kemudian setelah itu jadi pohonnya jadi. Nah, sekarang nama. Ada kami berempat, ada yang bilang banyakorang.com. Terus ajak-ajak yuk. Ini kayaknya bahasa Balinya nggak masuk lagi nih. Aja-aja tuh kan cuma menggiring. Aja-aja kan beda artinya. Mau ngajak ngapain nih gitu. Terus saya coba ambil dari pohon, terus gambar orang. Ya, pohon menaungi banyak orang, rame. Ya rame-rame aja gitu. Terus pertama rame-rame. Akhirnya suara terbesar Rame-rame. Bahasa Bali kita ngomongnya juga jelas. Yuk, gitu. Rame-rame yuk ke sana. Gitu. Udah bahasa Bali kan pasti nyebutnya juga sama, rame-rame. Iya. Jadi, universal lah. Nah, itu akhirnya rame-rame karena biar kelihatan Indonesianya kita nggak ngambil .com. Kalau .com kan lebih general ya. Kita ingin kelihatan Indonesianya adalah .co.id. Nah, biar kelihatan bahwa itu adalah dari Indonesia. Nah, itu akhirnya rame-rame.co.id. Kemudian kita ada buat satu video awal waktu itu. Kebetulan terus dia ngasih hashtag rame-ramein aja. Gitu. Makanya sampai sekarang IG kita ya, malah rame-ramein aja. Ya, gitu. lebih ngena ya. Iya. Akhirnya terbentuklah itu. Oke. Nah, awal karirnya Dedi sendiri sebelum mencapai di startup itu seperti apa? Kenapa sih bisa kayaknya aku memutuskan untuk memutuskan untuk jadi pengusaha startup, atau apa dasarnya sehingga bisa kesana gitu arahannya? Ya. Bisa jadi kerame-rame. Karena setahu saya kalau dulu itu kalau diceritakan sama suami saya memang bersama-sama di OSIS gitu. Yeah. Berarti memang sudah pernah memanajemen sesuatu atau bagaimana? Ya, dulu ya SMA sama Dongkang memang belajar organisasi. Yeah. Tapi dia bosnya. Oh, bos ya guys. Nggak rugi saya beristrikan dia. Jadi saya belajar organisasi di sana. Kemudian setelah saya tamat kuliah, karena basic saya di finance, saya melamar di bank. Boleh tahu maksudnya dulu kuliah di mana? S1 saya di Malang, di STIE Malang Kuseswara Malang. Kemudian S2 saya lanjut di Melbourne di Australia di RMIT University. Nah, balik dari sana memang mungkin ya karena jiwa saya waktu itu adalah jiwa seorang karyawan. Itu kalau orang bilang sekarang adalah bangsawan, bangsanya karyawan. Jadi memang dasarnya memang sudah punya skill di bidang finance ya dari awal. Dari awal. S1-nya di keuangan itu apa? Saya S1-nya akuntansi. Kemudian S2-nya finance. Ya lengkap lah finance dan akuntansi. Oke. Nah itu terus saya sempat kerja di Jakarta 3 bulan. Tapi saat itu terbenak nggak memang suka sama yang berkaitan tentang keuangan atau apa? Ada yang mengarahkan atau bagaimana? Orang tua atau memang suka sama? Kalau itu diceritakan flashback sedikit, itu agak aib sih sebenarnya. Karena sebenarnya saya SMA kan waktu itu kalau dulu kan yang penjurusan kan baru kelas 3 ya, nah kayak sekarang kelas 2. Kelas 3 itu saya memilih IPS karena apa? Saya paling benci yang namanya matematika. Jujur saya bilang. Gimana tuh ceritanya? Kebayang nggak saat itu tuh bisa memiliki perusahaan startup? Nah, jadi, orang yang memang base-nya keuangan terus benci sama matematika. Gitu. Tapi nggak ada yang kebetulan loh ya. Jadi memang karena kebetulan ibu saya adalah guru matematika. Itu kebetulan memang gurunya Dongkang juga SMP. Gitu. Jadi ibu saya guru matematika, kebetulan beliau juga salah satu guru berprestasi lah di Bali, sempat jadi juara 1 guru teladan tahun 91 di Bali. SMP sampai ke tingkat internasional.
mungkin saya beban ya nanggung nama besarnya Iya, beliau. mama, ibu matematika, benci sama Iya, matematika dan sekarang jadi co-founder dari base-nya keuangan. Itu karena dulu saya tamat SD, mau nyari SMP, saya nggak mau masuk ke SMP-nya ibu saya di SMP 5. Oh gitu. Nggak mau saya, walaupun name saya kecil. Nggak mau saya, pokoknya selain SMP 5 saya mau. Oh gitu. Biar nggak ketemu. Biar nggak ketemu. Nah, akhirnya SMP, SMA, karena semua guru matematika se-Bali itu tahu ibu saya. Setiap ambil rapot kan dulu diambil sama orang tua. Iya. Saya pasti bilang sama bapak saya, bapak yang ngambil. Saya bilang, saya nggak mau ibu yang ketahuan. Gitu. Tapi akhirnya ketahuan. Dan itu akhirnya saya dapat caci maki dari guru SMA, guru matematika ya. Karena saya pernah dapat 5 di rapot untuk matematika. Oke, apakah itu menjadi suatu pengalaman sehingga menghantam ingin membuktikan? Enggak, sebenarnya bukan membuktikan, menghindari lebih tepatnya. Menghindari, makanya saya terus masuk IPS karena saya lihat mata pelajaran IPS nggak ada matematika. Waktu itu ibu saya sama, ngapain IPS kamu mau jadi apa? Bapak saya bilang, udah biarin aja. Karena zaman dulu notabene orang Anak IPA IPS tuh lah, ya, beda. anak IPA lebih pinter, IPS gini. Tapi ya pokoknya yang penting nggak ada matematika aja. Mau bahasa juga saya nggak apa-apa waktu itu, yang penting nggak ketemu. Akhirnya waktu itu pas angkatan saya itu pertama kali ada sistem lulus tidak lulus. Nah, waktu itu minimal lulusnya adalah 3,0 lah. Oke. Nah, ujian nasional. Oh iya, ujian nasional. Ujian nasional 3,0 waktu saya. Itu kan IPS waktu itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ini ekonomi. Ya. Ya teman-teman tahu juga, saya IPS-nya di ujian nasional dapat 4,0. Pas banget, press. Hampir nggak lulus. Hampir saya nggak lulus. Nah, akhirnya begitu dibagikan, saya teman-teman karena waktu teman-teman yang saya ajak di IPS, yuk kita kuliah di luar Bali, biar nggak di Bali terus. Akhirnya ya udah ke Malang. Ke Malang saya tes penerimaan di STIE. Itu waktu itu belum saya udah keterima sebelum pengumuman nilai di sekolah. Di kampus. Udah keterima terus dapat ekonomi 4. Wah, ini mau masuk ekonomi dapat 4. Aduh. Akhirnya sekolah di Malang. Kok semester 1 kuliah, kok ada matematika lagi nih. Waduh, ini ketemu lagi nih saya bilang. Tapi emang benar, akhirnya nilai matematika saya 2 semester C terus. Nggak pernah B. Oke. Nah, karena ya mungkin itu masih ini. Akhirnya tamat, lanjut S2 di Australia. Itu malah ketemu matematika lagi. Wah, ini. Tapi untuk mencari S2 itu apakah memang dorongan orang tua apa memang saat itu berkeinginan untuk lanjut? Sebenarnya nggak berkeinginan sih, cuman keluarga waktu itu hanya menanyakan. Mau nggak sekolah lagi? Saya bilang kuat nggak ya? Enggak, tapi sekolahnya jangan di Indonesia. Terus di mana? Ya kamu pilih, silahkan mau di luar, tapi di luar yang memang bahasa sehari-harinya adalah bahasa Inggris. Tapi bukan Singapura. Singapura kan Singlish ya, bukan ini. Pokoknya selain itu boleh. Waktu itu ada Kanada, ada Amerika, Inggris sama Australia. Cuman karena waktu itu bapak saya juga bilang kalau bisa jangan jauh-jauh. Dari sisi biaya juga lumayan. Karena bapak saya waktu itu udah pensiun. Semua jauh, Amerika jauh, Inggris jauh, Kanada jauh, yang paling dekat Australia. Cuman saya bilang saya mau, cuman saya ingin menikmati yang namanya 4 musim. Oke. Nah, saya ingin tahu salju, saya ingin tahu musim dingin. Ya udah kamu cari tahu dulu. Ya saya ke agen di Sesetan. Yang satu-satunya kota yang mengalami 4 musim adalah ada Sydney sama Melbourne. Cuman Melbourne yang lebih ekstrim katanya. Sydney agak mendingan. Ya udah ekstrim aja dah sekalian gitu. Akhirnya saya pilih Melbourne. Ya di sanalah kehidupan saya 2,5 tahun saya di sana. Akhirnya bertemulah sama salah satu founder ya, ini. bertemu di sana, ngobrol-ngobrol. Waktu itu memang dia sudah jadi wira swasta, dia hanya sana waktu itu hanya kursus bahasa Inggris sambil jalan-jalan lah. Tapi memang circle-nya Dedi ini dulu memang di keluarga tuh di bidang keuangan atau bagaimana? Bapak saya orang keuangan. Oke. Ya, memang tamatan ekonomi juga. Kakak saya ada 2 orang teknik.
Jadi memang saya sama bapak saya aja orang ekonomi. nyambung. Ya sampai orang bilang wah ini ada yang nerusin bapaknya katanya. Nah itu akhirnya sana terus saya balik dari Australia saya keterima di salah satu bank umum. Saya di sana 9 tahun. Oke. Dan ya kalau disuruh buat CV sekarang CV saya cuma satu aja pekerjaannya di bank itu aja 9 tahun. Karena setelah itu saya resign. Oke. Saya full time-nya sekarang mengelola yang koperasi simpan pinjam di Gatsu Timur. Sampai Tapi sekarang? masih sampai sekarang karena itu memang kebetulan Core bisnisnya. saya sama foundernya juga di sana. Kebetulan yang founder yang koperasi ada 4 orang. Saya sama Bayu juga di sana. Karena memang sudah mulai besar, ya harus ada yang dari 4 orang founder harus ada yang handle katanya. Ya udah saya ada yang handle. Karena biar bisa juga handle rame-rame. Gitu. Berarti memang akar dari sebelum ke rame-rame itu memang udah dalam satu circle koperasi ya? Ya betul. Oke. Jadi memang sebenarnya kok rame-rame pun kalau kita lihat intinya lebih ke ya koperasi juga. Cuman ini dalam bentuk startup digital dan tidak tidak melalui rapat anggota lagi. Jadi langsung dari outlet ke member. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya menurut Dedi sendiri nih, apakah seseorang ketika memulai usaha tuh harus memiliki modal yang kuat atau terutama di bidang digital ya? Atau memang sekedar paham atau berani atau bagaimana? Sebenarnya awalnya kan untuk membuat Karena kan berkaitan sama orang finance nih. Karena orang selalu ngomong orang kerja nggak perlu modal gitu. Padahal kita sedang berbicara dengan orang finance. Membuat suatu usaha modal itu pasti menjadi penting. Cuman awalnya kalau punya modal tapi nggak tahu mau buat apa susah juga. Sama aja ya. Terus punya modal tapi nggak punya waktu ngelola sama aja. Terus punya modal punya waktu terus yang bingung menentukan produknya. Mau jualan apa. Terus ngelolanya gimana. Nah, semua itu kan memang kita harus kayak istilahnya checklist harus kita centang semua. Harus preparation. Iya, tidak bisa kita bilang asal maju. Saya punya uang. Terus mau diapain? Mm-hmm. Nah, terus yang ngelola siapa? Nah, kan gitu. Apalagi banyak saya ya baca-baca quote segala macam kata-kata motivasi itu. Katanya kalau memulai bisnis itu ibaratnya baru punya baby, kita harus setiap hari klonin. Nggak bisa kita tinggal. Kalau tinggal nangis nih babynya. Nah, seperti itu. Jadi kalau hanya kita punya uang terus kita suruh orang ini ya bisnisnya akan segitu-segitu aja. Memang harus kita kloni. Nah. Apalagi zaman sekarang ketika kita mau buat suatu usaha itu nggak bisa merasa bahwa dirinya sendiri aja mampu ya. Karena memang zaman sekarang tuh butuh banget kolaborasi dengan beberapa teman-teman yang berbeda keahlian ya. Betul. Itulah ya salah satunya ya startup ini. Makanya awalnya juga kenapa ada startup rame-rame.co.id. Kalau hanya secara manual, anggaplah saya sama Bayu membuat satu usaha dengan mencari teman-teman, sampai seberapa sih kekuatannya saya punya teman, anggaplah saya punya 100, Bayu punya 100, 100 ini udah ikut nih. Nanti buat usaha baru lagi, apa dia mau? Ya kalau dia masih punya dana ya, atau kalau udah berhenti gitu. Atau enggak dia bilang, kan udah kesana semua ke usaha yang kemarin, saya masih nunggu uang. Nah, tapi biar mentok betul, juga. tapi dengan website kita bisa menjangkau lebih banyak. Orang yang enggak kita kenal, entah itu udah ada di Karangasem, di Singaraja, dimanapun, itu kan enggak kita kenal. Nah, 13.500 orang yang sekarang ada, paling mungkin yang saya kenal sama Bayu, mungkin 1% ya. Iya. Nah, ini yang kenapa kita hadir melalui website. Kenapa kita hadir melalui memudahkan orang mencari jaringan lebih banyak. Itu akhirnya kita muncul, kita tampil lah. Gitu. Padahal banyak kok setahu saya yang pengusaha kayak membentuk suatu konsorsium ya. Jadi dia memang cari modal ke teman-temannya. Tapi ya segitu-segitu aja. Nggak bisa growth ya. Nggak bisa growth. Ya mungkin dia punya modal banyak, mungkin bisa. Tapi secara memenangkan persaingan kan susah. Benar. Apalagi di yang dunia sekarang ini katanya dunia
4.0 yaitu berkolaborasi. Nah, Berkolaborasi. kita ingin itu, kita ingin melakukan suatu kolaborasi dengan banyak orang. Iya, iya. Gitu. Nah, pada saat memikirkan untuk menjadi pengusaha startup dengan beberapa tim, sempat nggak sih takut gitu lihat marketplace yang sudah wow, terus kayak Gojek, startup kayak seperti itu, kayak Grab gitu, dengan komunitas lokal yang ada di Bali. Saat itu gimana sih meyakinkan ke beberapa teman-teman sehingga kita bisa kok walaupun kita dengan cara yang sederhana tuh pasti bisa. Itu gimana tuh cerita? Bisa nggak ceritain? Kok bisa punya mindset yang bener-bener kita pasti bisa. Awalnya ya itu kita berempat dulu, kita berempat harus yakin dulu bahwa startup ini bisa eksis. Nah memang 2 co-founder IT-nya waktu itu yang yakin awalnya adalah saya sama Bayu aja. Harus yakin dulu. Nah 2 co-founder ini sebenarnya semi yakin. Sebenarnya yang coding itu yang harus yakin iya, semi yakin karena dengan keahliannya betul, dia gitu. Kalau dia semi yakinnya adalah karena dia karena mungkin di dunia IT ya, dia sudah melihat banyak startup. Dan dia bilang apa? Jarang startup lokal Bali yang bertahan lebih dari setahun. Oke, dia udah menganalisa juga. Bukan menganalisa, dan dia sebenarnya awalnya join ke rame-rame mau ikut adalah ingin melihat seberapa lama sih ini bertahan. Ya, bisa dikatakan mungkin meremehkan, tapi dalam hatinya katanya waktu itu ada keyakinan, cuman dia enggak berani karena pengalaman dia melihat startup sebelumnya. Setahun gini, karena apa? Memang kita harus akui di daerah kita tertinggal jauh sama yang namanya di Pulau Jawa, terutama di Jakarta. Ibu kota informasinya sudah sampai C, kita baru A. Iya betul. Dan itu kita alami bukan di bidang itu aja, banyak bidang sih. Nah itu dia, kita banyak ketinggalan. Nah akhirnya jalanin dulu deh. Makanya ya beruntungnya kami adalah karena si founder Bayu ini adalah memang pelaku UMKM. Jadi dia sudah merasakan lah dunia usaha, gimana naik turunnya. Kemudian gimana cara mengatasi dia problem. Memang base-nya udah pengusaha ya? Jadi ya mungkin udah pengalaman lah ya. Nah akhirnya kita jalan, kita yakin, kemudian kita coba hire orang satu-satu yang kita perlukan. Memang akhirnya yang kita hire lah orang yang memang punya interest di dunia startup digital. Gitu. Nah, itu susah nggak nyarinya? Karena kan memang kalau di Bali susah. 1 banding. Kalau di Bali untuk startup digital nyari orang tim itu agak susah. Karena enggak banyak yang berkeahlian di sana. Betul. Itu dan kebanyakan juga mindsetnya mereka tuh nggak sampai jauh ke sana gitu. Dan memang itu perlu edukasi juga. Kita perlu edukasi tim juga. Akhirnya walaupun sekarang 12 orang ini udah lumayan, dan mereka memang udah paham. Ya, akhirnya setelah jalan yang kita yakini adalah kita mulai yakin adalah setelah member kita mencapai 7.000 mencapai di Januari 2020 mulai project si Boba itu. Nah di sana tim itu semakin yakin. Akhirnya ya udah kita bareng-bareng terus kita transformasi 2.0, kita punya fitur promo. Nah, itu yang buat kita semakin yakin dan kita terus melakukan searching karena kebetulan di business development head kita juga salah satu orang berpengalaman juga. Dia terus riset dan dia menemukan memang belum ada lah yang sama seperti kita. Mirip ada tapi jauh. Jadi pada saat pertama kali mau menciptakan platform ini memang sudah ngeriset banget ya yang memang rasanya memungkinkan kita untuk maju atau enggak. Betul. Dan mungkin sampai saat ini kita masih satu-satunya di Bali. Tapi keren. Memang ya kita banyak yang nawarin kenapa enggak nyoba nyari member keluar Bali atau buat cabang di luar Bali. Kita ingin jadi local champion dulu. Di Bali ada sekitar 4.500.000 jiwa. sekitar 4 juta. Kita baru 13.500.
1% aja belum nih. Iya, iya. Masa terus kita ninggalin Langsung Bali? growth, iya. Ya paling nggak dari seluruh jiwa yang ada di Bali, paling nggak 20-30% lah sudah jadi member kita. Jangan sampai ada startup digital yang mirip dengan kita dari luar Bali masuk dan dia bisa menguasai. Iya, iya. Kita yang orang lokal malah jadi ketinggalan. ketinggalan. Mending nggak usah jauh-jauh deh dulu, kita Bali aja deh dulu kita kuasai, karena ya kita idealis juga, kita ingin mengembangkan yang ekonominya kita juga lah, daripada kita ngapain kita bagusin ekonomi di daerah luar, lain, iya. sedangkan daerah kita belum bagus. Iya, iya. Nah, itu Nah, kita lihat tuh rame-rame itu kan banyakan F&B ya. ya. Apakah memang di awal itu berencana memang khusus di F&B, apa kebetulan aja yang ngikut itu anggotanya kebanyakan F&B? Oke. Kita nggak pernah sih menargetkan harus Bidang apa satu gitu. sektor gitu ya. Tapi sebenarnya intinya adalah kita ingin kalau Jokowi punya program, ayo kita besarkan UMKM. Berarti memang general. Ya, tapi kalau kita balikkan, gimana caranya masyarakat yang modalnya minim bisa punya usaha yang besar, gitu. Jangan sampai jadi kapitalis yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Iya, iya. Tapi Merangkul. ya kita balik nih sekarang programnya Jokowi meningkatkan UMKM. Kita balik gimana caranya orang-orang yang nggak punya, yang punya modal hanya sedikit bisa punya usaha yang besar. Besar. Itu karena mimpi mereka itu. Kalau hanya UMKM ya mereka buat usaha sendiri. Iya, Ya iya. sekarang siapa yang bantu mereka? Karena pasti orang-orang anggaplah mau buat warung inilah lalapan. Gitu. Kalau itu kita bawa ke startup, orang masih nanya, ini siapa? Tapi coba kita sekarang ambil usaha yang besar. Kita publish, mereka udah enggak, wah ini udah ikut walaupun 1 juta. Daripada mereka buat warung lalapan, mending mereka ikut itu. Dalam situ ya. Nah, kebetulan memang Ininya juga gede, effortnya juga besar. effortnya gede juga buat warung lalapan, mungkin lebih dari 1 juta nih. Nah, terus kenapa F&B akhirnya? Karena waktu itu kalau memang mau seperti itu, minimal sekarang kita harus cari yang namanya franchise. Ya, dan Franchise budgetnya besar juga. Ya, nah orang-orang yang punya modal minimum, ayo kita urunan nih patungan di sini buatlah franchise yang besar. Paling nggak yang menengah ke atas. Nah, terus gimana milihnya biar mereka juga mau? Kita carilah yang franchise yang viral-viral, viralnya di TikTok. Nah, di sanalah waktu itu si Boba memang di Bali kan lagi happening. Ya udah kita cari, ternyata respon bagus. Ya udah berarti sementara franchise lah yang kita cari, karena kemarin ini udah bagus si Boba. Nah, mencari franchise yang ini kita cari, kita punya satu franchise makanan. Tapi memang penjualannya agak kurang. Akhirnya memang yang ternyata yang banyak adalah minuman. Karena apa? Lebih mudah ya. Pertama lebih mudah, kemudian orang RO-nya lebih gampang. Betul. Kemudian selain itu juga anggap kalau makanan kan itu ada jam makan ya. Jam makan pagi, siang, iya, sore. hanya tertentu ya. Tertentu. Tapi kalau minum sekarang habis minum nanti beli lagi Pasti 5 menit, betul, nggak betul. masalah. Nah, akhirnya carilah itu minuman. Nah, ada teman yang ngasih tahu nih lagi viral di TikTok, namanya es teh TikTok kata. Iya, aduh, yang cowok nih siapa namanya? Foundernya juga? Ini apanya, Haidar. Iya. Nah, kebetulan lihat saya itu lagi kembali. TikTok itu adalah generasi milenial. Itu saya sendiri nggak punya TikTok. Makanya dilihatin, ini loh di TikTok. Oh coba lihat di TikTokmu. Nggak punya, gimana aku caranya? nggak punya TikTok, saya bilang. Wah, rugi nih, harus download nih dan ikutin TikToknya Modis. itu dia. Kemudian lihatin, oh ya, akhirnya kita coba menghubungi ke franchisor di Jakarta. Ternyata pusatnya di Bogor. Hubungi. Nah, waktu itu di Bali belum ada satupun outletnya. Kita belum bisa coba jadinya rasanya kayak apa. Tapi sudah ada yang beli. Oh, cuma lagi proses ya. Udah ada proses yang beli. pembangunan outlet itu. Enggak, dia baru beli license aja. Tapi karena pandemi mereka takut. Lah kok enggak? Betul. Akhirnya kita beli, dan
tes saja satu dulu. Beli satu, tapi kita buka yang pertama adalah di ini Tabanan. Berarti ST pertama kali? Di Tabanan. Oke. Karena waktu itu yang sudah beli ada di Sanur, di Renon, di Singaraja. Tapi on proses. Ya, on proses, belum ada outlet. Nah ini kok mereka udah beli tapi nggak ada dibangun. Ya udah kita karena ngajak orang banyak kan berani aja buka. Ya udah buka di satu di Tabanan. Wah, opening pertama rame sampai ngantri karena waktu itu masih PPKM kan. Karena di depan, kebetulan depan outlet itu ada pos polisi. Akhirnya kita nyari pecalang. Oke. Gak dipisah-pisah. Nah, berkiblat dari sana, ayo buka lagi. Gitu. Cari lagi. Waktu itu yang Renon sudah punya orang. Tapi nggak boleh harus sekian kilometer kan syaratnya ya. Nah, Renon sudah ada orang beli tapi belum dibangun. Kita cari di Facebook di ini. Ownernya, stalking mania. Taunya ketemu orangnya. Kita ajak ngobrol. Pak, itu katanya udah beli yang ST yang di Renon gitu. Iya Pak, tapi saya enggak punya uang untuk membangun. Karena masa pandemi saya belum tahu spekulasi, penting saya simpan dulu cashnya. Terus ST-nya gimana? Ya ini dah saya bingung ya gitu. Mau nggak join, saya bilang. Join gimana? Ya saya jelasin rame-rame lagi. Dia waktu itu sudah bayar 25 juta untuk beli license untuk izin Renon. Iya itu ya. Terus 25 juta saya kembali nggak? Kalau Bapak mau dikembalikan boleh, tapi Bapak nggak punya lagi saham di sana. Ya saham lah istilahnya. Nggak punya bagian lagi di Renon nanti kalau saya yang membangun. Kalau saya mau ikut punya bagian gimana? Ya udah 25-nya udah jadi slot, tapi Bapak nggak saya bayar lagi. Oh iya dah, boleh. Tuh, akhirnya ketemu, membangunlah yang di Renon. Okay. Dia malah ikut lagi 25 yang slot. Berapa? Dia udah punya 25. Tambah lagi. Dia bilang, kok saya nambah lagi boleh nggak? Boleh, saya bilang. Wah, dia nambah lagi 25. Akhirnya setelah merdeka, dia malah beli terus nih. Outlet setiap ST buka, dia ikut 25. Akhirnya dia bilang, wah saya punya banyak ST jadinya ya. Akhirnya memang saya selalu bilang juga sama kan kita akhirnya bisa menemukan satu pasar, satu pasar yang memang member yang premium lah bilang, karena setiap outlet yang saya buka, yang kita yang open slot, dia pasti beli minimal 25. Okay. Ada yang 25, ada yang 50, ada yang 75, sampai akhirnya ada teman yang punya awalnya dia orang yang punya uang lah. Okay. Dia bilang, Dek, kalau aku mau buka satu outlet ST ini habis berapa sih? Saya bilang paling 400 juta. Oh bisa saya buka. Tak bilang daripada kamu buka satu, kamu nanggung resiko sendiri. Ya kalau laba, kalau rugi kamu tanggung sendiri. Terus gimana? Mending kamu ikut di 10 outlet ST Indonesia di rame-rame. Kamu beli masing-masing 40, punya kamu 10, yang satu turun, yang satu naik. Jadi yang kamu nggak nanggung kerugian sendiri. Tapi memang share labanya banyak, nggak bisa kamu nikmati sendiri. Tapi minimal kerugiannya tuh bisa diminimalisir. Yang satu turun, yang ini naik. Oh gitu ya, akhirnya ikut lagi. Sampai sekarang. Sampai beberapa member yang memang premium ya. Okay. Kita karena kemarin kita fokus ke member card. Jadi mulai mulai Agustus itu semua tim fokus ke pengembangan fitur yang kemarin tembus murah. Yeah. Nah, akhirnya kita enggak ada project dari Juli sampai sekarang. Nah, sekarang baru mulai lagi. Ya. Itu, ya. Banyak yang udah nanya, kok nggak ada project sih? Nah, karena mereka sudah menikmati, sudah merasakan manfaatnya. Kemudian karena memang kita tidak pernah menjanjikan yang namanya pasti untung, nggak pernah. Yang kita janjikan adalah transparansi. Itu yang poin utama sehingga mereka mau join ya. Mereka puas, walaupun pembagian returnnya sedikit, tapi mereka puas karena benar kok segitu jualannya. Sesuai dengan apa yang kita janjikan. Ya. Nah, harapan sebenarnya yang diinginkan Dedi untuk dari awal untuk berdirinya rame-rame.co.id ini apa sebenarnya? Harapan yang paling diinginkan. Kalau harapan dari sisi perusahaan ya pasti kita mengharapkan profit ya. Tapi di sisi lain yang kita harapkan adalah gimana
masyarakat terutama di Bali bisa memiliki usaha yang besar dengan modal yang minim. Kemudian bisa membantu menggerakkan ekonomi Bali dari Bali untuk Bali. Nah, kita ingin menggerakkan ekonomi lah, apalagi di masa di masa PPKM kemarin ya. Orang jualan online ya susah lah. Susah, Ya, karena bergeraknya sendiri dan circle-nya tidak besar ya. Tidak besar, dan itu menggerakkan ekonomi dari sisi finance-nya, dari sisi membuka lapangan kerja. Kita selama 2020 dan 2021 ini sudah membuka lapangan kerja hampir 80 orang kita serap di saat Kondisi orang PPKM, ya orang hotel-hotel susah. lagi PHK. Dan itu bisa jadi second opinion mereka untuk membuka jalan Betul. lain ya. Dan lucunya adalah waktu Oktober 2020 kita buka lowongan untuk salah satu outlet di Renon. Kita nyari hanya 4, yang lamar ada 1.000 orang. Wow, saya ngalamin itu sih. Di saat pandemi kita malah memperlebar sayap tim. Kita nyarinya satu yang ngelamar 200 orang, 100 orang gitu. Iya, ngelamar 1.000, akhirnya untuk outlet berikutnya kita enggak buka lowongan. Nggak buka lowongan, Itu aja yang dipakai. Yang nggak pakai dicari lagi iya, gitu. Kita liatin lagi, kita panggilin lagi gitu. Ya lumayan hampir 80, ya di sana lah sebenarnya kita rame-rame ingin menggerakkan ekonomi lebih ini. Tapi sempat nggak sih waktu kan launchingnya itu sebelum pandemi, ada nggak kepikiran di antara circle-nya co-founder sama founder itu, kita jalan nggak sih pas pandemi ini, bisa nggak sih kita ngelewati masa-masa ini? Ya pasti ada di awal, karena kan kita belum tahu ternyata hikmahnya pandemi adalah orang moving dari offline ke online, dari yang biasa ketemu menjadi Zoom, Google Meet. Itu yang enggak kita tahu waktu itu. Tapi waktu itu ada nggak ahanya poinnya, ini dah masanya kita sebenarnya inilah gimana? Enggak ya. Jadi memang ngikut aja ya. Mungkin benar kata orang ya. Kita lakukan aja dulu sebaik mungkin. Kita enggak pernah tahu. Jangan memikirkan terlalu dalam banget ya. Pokoknya kita lakukan yang terbaik, kita jalani. Karena kita enggak pernah tahu kapan momentum itu datang. Nah, saat momentum itu datang kita sudah siap. Jangan sampai kita momennya saat ini. Kita prepare itu malah salah ya. Jalani aja dulu. Makanya kayak bilang tadi, jalani aja dulu. Di Januari ternyata kita dapat momen meningkatkan member. Kita enggak pernah tahu ternyata animo orang setinggi itu. Sebesar ini iya. gitu ya. Sampai si Boba Pusat waktu itu menghubungi kita. Ini siapa yang beriklan katanya punya bisnis si Boba dengan 1 juta, nih siapa yang bilang katanya. Jadi bingung sendiri dari master franchise-nya bingung nih. Berarti brand yang tertempel ke mereka adalah gimana cara dengan nilai uang 1 juta ini bisa dapatkan si Boba gitu. Padahal mereka sendiri yang punya brand nggak merasa mengeluarkan marketing. Iya, karena beli franchise-nya si Boba sendiri itu 250 juta. Jadi berarti brand wash-nya kami dari rame-rame berhasil mencuci otaknya si milenial bahwa 1 juta bisa punya bisnis si Boba gitu. Bener. Itu, dan akhirnya itu bagi kalangan muda kan satu pride ya. Mereka anggaplah punya outlet ST. Mereka akan belanja pasti di sana. Yaudah belanja di sini aja, atau sama teman-temannya yang belum punya slot. Ngapain sih belanjain orang, ini kita punya sendiri gitu ya. Atau enggak dia sama temennya kebanggaan sama temennya yang enggak punya slot. Oh ini punya gua nih. Wah masa iya, kan dia enggak pernah nanya kamu punya berapa kan gitu. Yang penting ini punya saya gitu. Dia boleh mengakui karena memang dia punya. Dan kita berharap mereka ikut mempromosikan. Dan kita lihat memang dari IG karena begitu ada promo, masing-masing outlet itu wajib kirim broadcast WA ke masing-masing kolaborator yang punya share di outlet itu. Jadi mereka akan upload ke IG mereka masing-masing. Kan rame nih, pasti teman-temannya nanya, ngapain kamu ngupload ST Indonesia? Wah aku punya kok di sana. Dan beberapa teman saya lihat di FB-nya sama IG-nya yang komen, wih mantap kamu punya ST Indonesia gitu. Oh enggak apa-apa gitu. Kan dia dapat pride-nya kan di sana. Tapi kenapa ya beberapa teman-teman saya yang
kebanyakan bekerja di bidang keuangan sendiri. Kayak kemarin ada beberapa teman, mungkin toko koin itu tahu ya, toko koin itu ya. kan salah satu co-foundernya Mbak Devi. Itu dia juga memang basicnya itu jadi di bidang keuangan juga di Jepang. Oke. Jadi memang basicnya itu kebanyakan rata-rata startup ini entah co-foundernya atau foundernya memang dia harus ada di circle keuangan gitu. Bukan hanya berbicara dengan IT. Itu mungkin bisa dikatakan karena kan kalau saya melihat sih di usaha apapun pasti dibutuhkan orang operasional sama keuangan. Tapi mungkin lebih tepatnya orang keuangan ini mungkin untuk apalagi startup digitalnya bergerak di ada berhubungan dengan yang namanya uang. Tapi mungkin kalau startup yang kayak mungkin startup digital yang hanya kan ada namanya software development. Nah kalau itu mungkin dia tidak terlalu memerlukan orang keuangan. Walaupun perlu mungkin, tapi tingkat keperluannya tidak setinggi startup digital yang bergerak memang di bidang uang. Iya. Itu. Karena semua pada intinya pasti bertransaksi Iya, gitu. pasti dan software development pun dia perlu pembayaran, ya kan? Bagaimana prosesnya itu memang dasarnya. Tapi kebanyakan dia tuh sebagai founder bukan sebagai orang yang di hire dan lain sebagainya. Itu yang akan menjadi pelajaran buat saya untuk mempelajari. Iya sih, memang dimanapun kalau menurut saya sih membangun suatu usaha bukan hanya startup digital ya. Bangun usaha apapun untuk membangun pasti kita perlu hal-hal yang memang penting ya. Operasional, keuangan, bisnis. Nah, tiga ini saya rasa sih poin utamanya ya. Itu. Dan apalagi kalau kita yang perlu kita pahami juga untuk teman-teman yang mau istilahnya membuat startup di bidang digital itu kita perlu ada 3 hal. Ada namanya hipster, hustler, sama hacker. Oke. Itu yang diperlukan dalam startup digital, khusus digital. Poin yang terpenting ya. Itu sih yang diperlukan. Oke, nah di rame-rame.co ini apa aja sih digital marketing yang sudah dilakukan? Kalau kita sih masih simpel ya. Kita belum punya seperti yang dimiliki Modis punya studio untuk konten gitu, kita belum. Baru belajar. Karena kita pun jujur aja sebelum saya diundang ke podcast ini, founder saya Bayu itu sempat bilang, Pak itu ada toko baju di Panjer. Itu toko baju loh katanya. Terus saya belum tahu nih. Belum tahu. Arahnya kemana? Arahnya kemana? Terus emang ngapain rame-rame mau jualan baju, saya bilang. Enggak, maksudnya dia toko baju kan jualannya baju. Tapi dia punya konten kreator 15 orang loh katanya. Itu berarti salah satu yang ngikutin Modis gitu. Iya, dia ngikutin. Coba lihat jualan baju punya konten kreator 15. Berarti kan memang dunia digital ini kita nggak pernah tahu gitu. Dan satu hal yang akhirnya saya founder itu pelajari adalah kita tidak pernah ada istilahnya aturan jelas apa yang diinginkan oleh yang namanya netizen. Yeah. Mungkin bagi kita enggak bagus, bagi mereka viral. Iya, calon buyer itu kita nggak tahu bayangannya mereka maunya apa gitu. Bagi kita jelek, tapi ternyata kita dinikmati sama mereka. Dinikmati. Bagi kita enggak nikmat, mereka nikmat. Bagi kita receh, buat mereka wow gitu. Betul. Contoh artis lah bilang kayak Najwa Shihab. Di dunia TV terkenal banget. Orang lo ada nonton acaranya Mata Najwa segala macam. Begitu moving ke YouTube buat konten, ada yang nonton. Nah itu kita nggak pernah tahu nih keinginannya orang-orang ini. Membaca keinginan buyer tuh berat banget. Nah di sana founder saya membaca ini bagus nih yang dilakukan Modis. 15 orang konten kreatornya, kita satu aja kita nggak punya konten kreator katanya. Semua buat Pak. Gitu. Semua konten kreator 15 ini buat, nggak tahu yang mana yang viral tiap harinya katanya.
Pokoknya upload aja Upload katanya. aja. Karena dia mengikuti ininya modis. Nggak kaget, jadi waktu itu yang terus disebutkan Nah, iya. foundernya adalah Waktu itu founder saya belum Belum nyebutin nama. Dia tidak tahu siapa foundernya, cuman dia senang dengan caranya modis seperti itu. Emang apa namanya? Kayak Panjer. Saya Toko baju. saya tahu ini kalau nggak punya Dongkang berarti punya orang lain. Namanya modis yang di pojokan itu loh dekatnya bakso apa namanya? SS. Nah, apa? Oh, Yang bakso iya. babi itu loh. Nah, oh itu punya teman saya bilang teman saya, masa? Ayo kapan-kapan sana main yuk gitu. Maksudnya dia pengen tahu gimana sih 15 nih buat konten seperti Flow-nya apa. seperti apa. Nah, ya deh nanti akhirnya karena kita sibuk juga. Nah, kemarin waktu ada undangan podcast, Oh iya. diundang terus saya bilang, saya diundang podcast sama siapa? Sama modis. Wih. Oh ya itu temennya Bapak ya, saya bilang. Oh iya ya sambil lihat-lihat gimana kita bisa buat konten. Ya kita saling mengagumi ya, kita saling ini karena ya kita ya kayak tadi saya untuk di bisnis itu belum, kita hanya 12 orang tim. Tim legal ada 2, tim IT ada 4, sisanya anggaplah orang bisnis. Bisnis ini pun kita bagi 2, ada project ada. Nah saya hanya punya 1 orang digital marketing karena memang kita ingin buat konten kreator kayak itu, tapi memang kita belum punya orang. Belum develop belum. situ ya. Digital marketing saya lebih ke membuat konten di IG feed sama story. Oke, berarti ke grafis. Ya, ke grafis hanya tujuannya adalah melakukan edukasi. Edukasi pada member. Rame-rame itu apa? Untuk aware aja. Betul, hanya brand awareness saja, melakukan kolaborasi ke rame-rame seperti apa. Tapi ingin sebenarnya untuk mengikuti yang dilakukan modis 15 konten kreator ini gitu. Wah ini jualan baju katanya jualan founder saya. Hubungannya apa gitu. Tapi ternyata ya memang nah, kan banyak juga usaha lain punya konten kreator tapi dia fokus ke jualan doang. Nah itu kita ininya. Iya, itu. Karena memang buka sedikit nih 3 tahun lalu di awal-awal memang kita tidak begitu aware sama segala sesuatu tentang perkontenan gitu. Fokus jualan baju ya? Malah justru saya ngejain adik saya karena memang saat itu dia udah fokus di brand gitu. Ngapain sih kamu buang-buang duit aja? Ini loh yang menghasilkan gitu kan. Ternyata makin kesini saya juga ada beberapa, kebetulan saya buat nyari circle-nya malah di luar Bali gitu. Disitulah mulai terbuka pikiran langsung pas pandemi ini kebetulan semua pada tidur, ayo kita bangun gitu. Jadi pas pandemi kita buat tim. Dan itu nggak jadi langsung 15 dan lebih dari itu gitu. Memang ketemu masalah dulu. Waktu itu hanya 2 orang, terus ada problem, terus kurang, terus tambah, akhirnya dan akhirnya sampai sekarang. Mungkin kita bisa berkolaborasi dari sisi konten kreator. Oke, kalau gitu kalau kita bahas ini kayaknya bener yang di awal bisa 24 jam. Karena mungkin rasa kangen Dedi sama Dongkang. Udah berapa tahun gak ketemuan ya? Kapan ya? Udah lama terakhir ketemu ya? Jadi flashback mereka, suami saya Pak Dwi itu sahabatan sama Pak Dedi. Dan mereka tuh kalau chat-chatan tuh hanya ngobrol-ngobrol kabar, terus kadang-kadang nanya apa gitu, udah that's it, tidak lebih dari itu. Dan memang sekarang kita percaya bahwa kebetulan itu bukan sesuatu yang yang kebetulan gitu. Jadi segala sesuatu tuh nggak ada yang kebetulan gitu. Nah, mungkin pesan Dedi untuk teman-teman podcast yang ada di sini, bagaimana cara menyampaikan sebaiknya seperti apa entrepreneur muda ini ke depannya, atau memberikan motivasi kepada teman-teman supaya lebih semangat lagi untuk kita bekerja ke depannya. Yang pertama, jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut kalau ketemu masalah. Jangan dihindari. Tantang lagi. Tantang dan carikan solusinya. Nah itu.
Itu adalah statement closing yang diberikan sama Dedi. Jangan pernah takut ketika kalian mendapatkan masalah. Justru malah ditantang. Ayo kita menyelesaikan, solve the problem. Karena ketika kita berhenti, disitulah jiwa pecundang terlihat. Betul. Oke, sangat bahagia banget kita bisa ngobrol santai di sini sama Dedi yang harusnya setiap bulan mungkin kayaknya sama Donggang harus pertemuan gitu. Next time kita atur waktu lagi. Semoga rame-rame tetap bisa mencapai goals yang diharapkan dan kita semua bisa melewati masa pandemi ini dengan bahagia dan memberikan solusi yang terbaik buat Bali yang sangat kita cintai ini. Sampai ketemu lagi di next podcast. Semoga bahagia. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua. Tonton juga video yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua orang. Thank you.